Perkenalkan, nama saya Nurulpia. Nama saya Nur Laila. Nama saya Putri Tia. Saya Rahman. Kami akan mempresentasikan materi statistika mengenai ukuran harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Aulia Dahwari. Di sini saya akan membahas untuk materi tentang ukuran varian. Ukuran varian adalah ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data berbeda terhadap nilai pusatnya, atau bisa dikatakan bahwa seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Baik, di sini ada data tunggal. Rumusnya itu sigma pada X dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Nah, berikut di sini ada contoh soal data tunggal. Tentukan varian data dari data tunggal berikut ini. Yaitu soalnya itu ada nilai 12, 20, 15, 18, 15, 12, 13, dan 15. Yaitu dengan rumus sigma X dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Nah, untuk menghitung nilai rata-ratanya, X bar sama dengan 12 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 18 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 13 dan ditambah 15 dibagi 8. Jadi sama dengan 120 dibagi 8. Jadi X barnya yaitu 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alpia dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran varian data berkelompok yang dirumuskan sebagai berikut. Varian sampel sama dengan frekuensi pada kelas ke I, buka kurung, nilai tengah pada kelas ke I dikurang dengan rata-rata hitung data kelompok, pangkat 2 dibagi dengan jumlah total data. Di sini terdapat contoh soal tinggi badan. Kelas pertama 151 sampai 155, frekuensinya adalah 3. Kelas kedua 156 sampai 160, frekuensinya adalah 4. Kelas ketiga 161 sampai 165, frekuensinya adalah 4. Kelas keempat 166 sampai 170, frekuensinya adalah 5. Kelas kelima 171 sampai 175, frekuensinya adalah 3. Kelas keenam 176 sampai 180, frekuensinya adalah 2. Kemudian hitunglah rata-ratanya, varian dan simpangan bakunya. Kemudian kita menghitung rata-ratanya. Di samping ini terdapat tabel pembantu, tinggal kita masukkan saja. Rata-rata dirumuskan sebagai berikut, yaitu rata-rata sama dengan frekuensi dikali titik tengah dibagi dengan frekuensi. Itu 3458 dibagi 21 sama dengan 164,67. Kemudian kita menghitung varian. Varian dirumuskan sebagai berikut. Varian sama dengan frekuensi pada kelas ke I, buka kurung, nilai tengah pada kelas ke I dikurang rata-rata hitung data kelompok, pangkat 2, dibagi dengan frekuensi pada kelas ke I, sehingga dari contoh soal di atas menghasilkan 68,70. Kemudian kita menghitung simpangan bakunya. Rumus dari simpangan baku adalah akar dari varian tadi. Akar dari 68,70 adalah 8,29. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi penting dalam statistik deskriptif, yaitu koefisien variasi atau coefficient of variation yang biasa disingkat menjadi CV. Koefisien variasi digunakan untuk mengukur tingkat keragaman atau variasi data terhadap nilai rata-ratanya. Mari kita bahas rumus arti dari setiap simbol, interpretasi, dan contoh penggunaannya. Pengertian koefisien variasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan berapa besar penyebaran atau keragaman data. Dinyatakan dalam bentuk presentasi terhadap nilai rata-ratanya. Koefisien variasi sangat berguna ketika kita ingin membandingkan dua kelompok data yang memiliki skala atau satuan yang berbeda. Ada beberapa cara membaca hasil koefisien variasi. 1. Menunjukkan presentasi penyebaran data terhadap rata-rata. Misalnya koefisien variasi 20% berarti variasi data sebesar 20% dari nilai rata-rata. Yang kedua, koefisien variasi kecil, yaitu data lebih homogen atau lebih seragam. Jika koefisien variasi kecil, artinya data tidak terlalu bervariasi dan lebih konsisten. Koefisien variasi besar, yaitu data lebih heterogen atau lebih bervariasi.
Variasi yang besar menunjukkan data lebih tersebar dan kurang konsisten. Yang keempat, sangat cocok untuk membandingkan dua kelompok data berbeda. Keterangan simpangan baku standar deviation yaitu ukuran seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Bar X sama dengan rata-rata mean, yaitu nilai tengah dari seluruh data. Rumus ini menghasilkan nilai dalam bentuk presentasi. Semakin besar koefisien variasi, semakin besar pula tingkat penyebaran datanya. Misalnya membandingkan nilai ujian dua kelas atau membandingkan harga dua jenis barang yang satuannya tidak sama. Kesimpulan dari contoh data A, koefisien variasi sama dengan 10%. Sedangkan data B, koefisien variasinya sama dengan 20%. Yang artinya data B lebih bervariasi atau kurang konsisten dibandingkan dengan data A. Koefisien variasi lebih tinggi menunjukkan penyebaran data yang lebih besar. Jadi kesimpulan dari koefisien variasi adalah cara yang sangat efektif untuk melihat seberapa besar variasi data, terutama ketika kita ingin membandingkan dua kelompok data yang berbeda satuan atau berbeda skala. Semakin kecil koefisien variasi, semakin baik konsistensi datanya. Dan sebaliknya, semakin besar koefisien variasi, semakin tinggi variasinya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini. Semoga materi ini membantu kalian memahami konsep koefisien variasi dengan lebih mudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar sih penyebaran data jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Berbeda dengan ukuran penyebaran absolut seperti simpangan baku. Ukuran ini tidak bergantung pada satuan data. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita membandingkan tingkat keberagaman dari dua atau lebih kumpulan data yang memiliki satuan atau skala yang berbeda. Sebagai contoh, kita bisa membandingkan variasi pendapatan dan variasi tinggi badan. Meskipun satuannya tidak sama. Ukuran penyebaran relatif yang paling sering digunakan adalah koefisien variasi yang akan dibahas selanjutnya oleh rekan saya. Nama saya Fadil Ramdan. Saya dari kelompok 5 Statistika ingin mempresentasikan sebuah materi skor baku atau Z-score. Baik, di sini ada pengertian skor baku atau disebutnya Z-score adalah ukuran yang menunjukkan jarak suatu nilai data terhadap rata-rata populasi dalam satuan standar deviasi. Baik, fungsi skor baku itu ada 3. Yang pertama, menentukan posisi relatif nilai terhadap rata-rata. Yang kedua, membandingkan dua data dari data distribusi yang berbeda. Yang ketiga itu mengidentifikasi data ekstrim atau outlier. Rumus skor baku itu yang umumnya adalah Z sama dengan buka kurung X kurang U tutup kurung per O. Keterangannya, Z skor sama dengan skor baku, X nilai data, U sama dengan rata-rata populasi, yang O simpangan atau standar deviasi. Rumus ini menghitung berapa banyak standar deviasi nilai X berada dari rata-rata. Interpretasi skor baku itu adalah hasil Z-score dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, Z sama dengan 0, nilai sama dengan rata-rata. Yang kedua, Z lebih dari 0, nilai di atas rata-rata. Yang ketiga, Z kurang dari 0, nilai di bawah rata-rata. Semakin besar nilai Z positif, semakin tinggi nilai data dibandingkan nilai rata-rata. Semakin besar nilai Z, semakin negatif, dan semakin rendah nilai data dibandingkan nilai rata-rata. Contoh soalnya, diketahui data nilai
ujian matematika sebagai berikut: 60, 70, 80, 90, 100. Tentukan skor baku untuk nilai 90. Baik, penyelesaian contoh soalnya. Langkah pertama, hitunglah nilai rata-rata populasi, yaitu U sama dengan buka kurung 60 tambah 70 tambah 80 tambah 90 tambah 100 tutup kurung per 5 sama dengan 400 bagi 5, itu hasilnya 80. Langkah kedua itu hitung simpangan baku atau disebutnya O. O sama dengan akar pangkat buka kurung sigma buka kurung X kurang U tutup kurung kuadrat tutup kurung per O per N tutup kurung sama dengan buka kurung akar pangkat buka 60 kurang 80 kuadrat tutup kurung tambah buka kurung 70 kurang 80 kuadrat tutup kurung tambah buka kurung 80 kurang 80 tutup kurung kuadrat tambah buka kurung 90 kurang 80 tutup kurung kuadrat tambah buka kurung 100 kurang 80 tutup kurung kuadrat tutup kurung bagi 5 tutup kurung sama dengan akar pangkat buka kurung 400 tambah 100 tambah 0 tambah 100 tambah 400 tutup kurung bagi 5 tutup kurung sama dengan akar pangkat 1000 bagi 5 tutup kurung sama dengan akar pangkat 200 sama dengan 14,14. Langkah terakhir itu yang ketiga, hitung nilai Z. Z sama dengan buka kurung X kurang U tutup kurung per O sama dengan buka kurung 90 kurang 80 tutup kurung bagi 14,14 sama dengan 10 bagi 14,14 hasilnya 0,71. Jadi skor baku nilai 90 adalah 0,71. Baik, kesimpulannya skor baku atau Z-score membantu menstandarkan data agar dapat dibandingkan secara adil. Z menunjukkan agar berapa banyak standar deviasi suatu nilai berada di nilai rata-rata. Yang ketiga itu nilai Z positif berarti di atas rata-rata dibandingkan nilai negatif di bawah rata-rata. Yang terakhir itu skor baku penting dalam statistik penelitian dan analisis data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.